Allahumma sholli Kita sekarang ala ini sedang hidup. Muhammad. Kenapa kok kita hidup? Karena dihidupi oleh zat yang maha hidup. Siapa? Allah. Coba nggak dihidupi, mati kita ya. Sekarang kita itu disambungi oleh zat yang maha hidup, makanya kita itu bisa hidup. Coba sampai nggak disambungi oleh Allah, mati kan? Nah, berarti tanda ini, bukti ini buat kita, buat keimanan kita, buat keyakinan kita bahwa Allah selalu gandeng dengan kita. Makanya sampai kemana saja, sampai akan bergandengan dengan Allah. Makanya apa yang sampai lakukan, apa yang sampai kerentakkan, Allah itu tahu. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي أستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند دلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر قلوبي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وشهدي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Ali Imran. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Alif Lam Mim. Inilah kitab. Kitab itu secara garis besar dibagi 3, yaitu Alif Lam Mim. La raiba fihi. Gak boleh kita itu meragukan, menafikan ketiga kitab ini. Yang pertama, kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Quranul Qadim, dan yang ketiga Al-Quranul Mubin. Di Quran itu dibagi 3. Kitab itu dibagi 3 secara garis besar. Yang pertama, yang dari bawah adalah Al-Quranul Karim, seperti yang kita baca sekarang ini. Ini namanya Al-Quranul Karim. Ada tulisannya, bisa dibaca, bisa dipelajari. Yang kedua, Al-Quranul Qadim. Tidak ada tulisannya, tapi ono sing iso maca. Yang ketiga, Al-Quranul Mubin. Ada tulisannya, ada catatannya, ada kitabnya, letaknya di Lauhul Mahfuz. Ada yang bisa membaca? Bisa. Ada. Tingkatan hati yang ke-5. Apa tingkatan hati yang ke-5? Latifah, nyambung terus dengan Allah. Ahli zikir dia, ahli dalam mengingat Allah. Jadi rahasia-rahasia banyak yang disingkap oleh Allah untuk hambanya yang sudah mencapai tingkatan hati yang ke-5. Termasuk Al-Quranul Mubin yang ada di Lauhul Mahfuz. Ali Imran ini adalah sebuah keluarga besar. Ali Imran adalah sebuah keluarga yang sangat besar. Keluarga Imran. Imran ini punya istri namanya Hinnah. Siapa? Punya istri namanya Hinnah. Siapa? Hinnah. Hinnah ini punya anak namanya Maryam. Siti Maryam dulu. Siti Maryam punya anak namanya Isa alaihissalam. Berarti Ali Imran ini adalah mbahnya Nabi Isa alaihissalam. Ono mbah ya. Dari bapak Tuhan mbah ini. Dia ada mbahnya ya. Namanya siapa? Imran. Neneknya namanya Hinnah. Ibunya namanya Maryam ya. Punya bapak Pak Nabi Isa? Ya punya. Loh kok nggak disampaikan Pak? Nanti tak kasih tahu bapaknya ya. Apalagi penciptaan Nabi Isa yang tanpa bapak ya. Kanjeng Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Apa ini maknanya? Inilah menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Zat yang Maha Kuasa. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan ini siapa? Yang kita panuti, yang kita sembah. Itulah Allah. Selama ini yang sampean panuti, yang sampean taati, kebanyakan Allah atau setan? Kalau amal baiknya yang lebih banyak, berarti yang sampean taati adalah Allah. Namun kalau kemaksiatannya yang lebih banyak, berarti sampean taatnya itu pada setan. Hati-hati sampean. Jangan sampai suara hatinya sampean itu dikira suara Tuhan semua. Tidak. Ada juga bisikan-bisikan setan.
Jangan turuti hawa nafsumu, karena hawa nafsu itu menjerumuskan kita ke lembah hina dan nista. Innan nafsa la'amaratum bisu. Innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong kita, menjerumuskan kita ke lembah kehinaan. Hati-hati ya, ke lembah kejelekan. Jangan sampai kita ini menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu siapa yang bimbing? Setan. Sedangkan setan punya langkah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sampai kita terjebak oleh strategi langkahnya setan. Setan itu bukan cuma punya satu langkah, tapi banyak strateginya dia. Langkah-langkahnya dia untuk menjerumuskan manusia. Makanya hati-hati. Wala tattabi'u. Jangan sampai kita mengikuti khutuwatis syaitan. Langkahnya setan. Allahu la ilaha illahu, dan juga tidak ada ilah itu juga Rob yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah. Yang mengatur sampean dulu Allah. Yang merancang sampean dulu Allah. Yang mendesain sampean dulu Allah. Yang penting sampean sami'na wa ata'na. Gak usah melok mikir sampean, jalani aja. Kalau kata Allah suruh ibadah saja. Kalau kata Allah suruh ngaji saja. Kalau kata Allah suruh kuliah saja yang sergap. Kalau kata Allah suruh nge-grab aja yang sergap. Ya, gak usah mikir nanti aku dapat penumpang enggak ya, dapat orderan enggak ya, gak usah. Yang penting disuruh untuk bekerja saja. Yang ngatur Allah. Harus yakin sampean itu. Gak ada yang bisa ngatur kecuali Allah. Yang penting sampean sami'na wa ata'na. Siapa Allah itu? Al-Hayyu, yang maha hidup. Yang maha hidup dan bisa menghidupkan. Kita sekarang ini sedang hidup. Kenapa kok kita hidup? Karena dihidupi oleh zat yang maha hidup. Siapa? Allah. Coba enggak dihidupi, mati kita ya. Sekarang kita itu disambungi oleh zat yang maha hidup, makanya kita itu bisa hidup. Coba sampai enggak disambungi oleh Allah, mati kan. Nah, berarti tanda ini, bukti ini buat kita, buat keimanan kita, buat keyakinan kita bahwa Allah selalu gandeng dengan kita. Makanya sampai kemana saja sampai akan bergandengan dengan Allah. Makanya apa yang sampai lakukan, apa yang sampai kerentekkan, Allah itu tahu. Jangan sampai sampai pikiran Allah kok nggak tahu ya. Aku ini sekarang sedang susah. Bukan nggak tahu, sampean tidak sadar. Karena sampean, hidup kita semua karena disambungi oleh Allah. Sambung oleh Allah. Nggak pernah putus. Kaku namanya, alias mati. Hayyu, zat yang maha hidup, tidak ada awal, tidak ada akhir, terus hidup selama-lamanya Allah. Sedangkan kita dihidupi. Kalau dihidupi pasti ada batasnya, namanya ajal. Ada batasnya. Kita dihidupi juga besok akan dimatikan oleh Allah. Kalau udah nggak disambungi, udah kita akan mati. Yang awalnya kita itu kita itu mulia, setelah nggak disambungi, kita kalau nggak cepat dikuburkan, wah kita itu akan hina, busuk, bau, jelek, hancur ya. Al-Qayyum itu qiyam itu berdiri sendiri, yang ngatur semua Allah semua, gak Allah itu. Makanya sampai tatkala sholat harus sampai itu sholatnya dengan
gagah, nggak boleh sampean kletai, mangap, mangup. Allahu Akbar. Amin, nggak boleh. Supaya nggak mangap, mangup, mandi, sikat gigi. Nggak akan sampean mangap itu. Baru dibangunin, ambil wudhu, langsung sholat. Ya mangap mangup. Allahu Akbar, kata imamnya. Mangap ke belakang. Ada yang sampai keturun, ya. Ada yang sampai ketiduran. Mandi, mandi, terus sikat gigi, pakai baju yang rapi, mau menghadap sama Allah. Kok dengan penampilan yang sembarangan, disemproti, ya. Al-Qayyum, Allah itu mengurus semua ini sendirian, Allah. Gagah Allah mengurus sampean yang dihidupi, sampean yang sudah dimatikan, semua Allah yang ngurus. Nazzala 'alaikal kitab, telah diturunkan alaika kepada engkau ya Muhammad al-kitab, sebuah kitab. Kitab apa? Al-Qur'anul Karim. Diturunkannya secara berangsur-angsur selama 23 tahun di kota Mekah dan juga kota Madinah. Al-Imran ini termasuk diturunkan di kota Madinah. Bil haq, dengan benar. Al-Quran itu diturunkan dengan benar. Al-Qurannya sudah mengandung kebenaran. Yang menurunkan adalah benar dari zat yang maha benar kepada makhluk yang benar, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Musaddiqan lima baina yadayhi, untuk membenarkan terhadap apa-apa yang telah diturunkan sebelumnya, kitab yang sudah ada sebelumnya. Apa aja? Wa anzalat Taurat, yaitu diturunkan kitab Taurat kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Wal Injil, juga diturunkannya kitab namanya kitab Injil. Diturunkan ke siapa? Nabi Isa alaihissalam. Min qablu, dari sebelumnya. Jadi turun duluan ini. Taurat, Injil, Zabur itu turun duluan. Wa anzal ini menandakan bahwa turunnya itu satu kali gus, langsung berbentuk kitab. Sedangkan kitab Al-Quran nazal, diturunkan secara berangsur-angsur. Untuk apa semua kitab itu? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan juga Furqan. Ini ada yang menafsirkan Furqan ini adalah Zabur. Namun untuk semua kitab ini adalah Furqan, karena kitab ini memberi petunjuk kepada kita membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Memberi petunjuk terhadap kita, ini loh benar, ini loh salah. Itu Al-Furqan namanya. Kitabnya kita yang sesungguhnya ada di mana? Kitabnya kita yang sesungguhnya ada di dalam hati kita, ya. Kita nyocokkan aja ini. Suara-suara, petunjuk-petunjuk, daun-daun itu adanya di dalam hati, di kolbi kita. Kolbi itu ada berapa tingkatannya? Ada 5. Yang pertama namanya basiroh, yang kedua namanya dhamir, yang ketiga namanya fuad, yang keempat namanya asror, yang kelima namanya latifah. Ingat-ingat itu ya. Kalau kita
berbuat kemaksiatan, terus kita dihukumi kita itu orang yang jelek, orang pendosa. Siapa yang menghukumi? Hati tingkatan yang berapa? Yang ketiga, namanya fuad. Kalau cuma yang membedakan, ini lo mas benar, ini lo mas salah, ini lo mas baik, ini lo mas jelek, itu tingkatan hati yang ke satu, basiro. Terus ini lo mas baik kerjakan, ini lo mas jelek tinggalkan, itu tingkatan hati yang kedua, namanya dhamir. Paham ya? Kebanyakan orang-orang itu tingkatan hatinya umumnya mencapai tingkatan hati yang ketiga. Umum itu, kecuali yang khusus, mencapai hati yang keempat, namanya asror atau sir. Atau yang kelima, latifah, itu makhluk-makhluk yang khusus, hambanya Allah yang khusus, yang spesial, pangkatnya sudah wali-wali, sudah kasaf, hatinya sudah tidak ada memikirkan keduniaan ini, sudah ditatok sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, yang enggak mau, yang menolak terhadap petunjuk Allah, bi ayatillah, dari ayat-ayatnya Allah, lahum adzabun syadidun, maka milik mereka, menjadi haknya mereka itu azab syadidun, yang amat pedih. Jadi kalau sampai enggak mau terhadap petunjuk dari Allah, itu namanya kafir. Kafir, enggak mau petunjuk dari Allah, enggak mau petunjuk dari Al-Quran, itu namanya kafir. Menutup hati kita dari petunjuk kepada Allah, menunjuki cara mendekat kepada Allah seperti apa, enggak mau, itu namanya kafir. Kalau kita menutupi hati kita dari ayat-ayatnya Allah, maka lahum adzabun syadid, azab yang amat pedih yang akan menimpa kita. Enggak mau kita terhadap petunjuk dari Allah. Disuruh ke timur, ke barat, disuruh ke barat, ke selatan, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, mendal, tak mau, mendal, masuk kanan, keluar kiri, si ono, si Bekasi, mendal, nggak gelem cover, tak mau. Pokoknya, kalau udah pokoknya, sulit orang itu mau menerima petunjuk dari Allah. Kebanyakan orang yang kafir ini mempunyai sifat sombong di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Yang ngasih petunjuk Ustaz Deswai, yang ngasih petunjuk orang miskin, banyak yang seperti itu. Kalau kita sudah nggak mau petunjuk dari Allah, pasti kita itu hidupnya itu akan sengsara, mengadab diri kita sendiri. Sebetulnya itu Allah hanya mengizinkan saja, bukan Allah yang mengadab itu. Diri kita sendiri yang berbuat zalim terhadap diri sendiri. Nggak mau, Mas, nggak boleh terlalu banyak tidur, Mas, nggak boleh tidur sore. Sore itu pada asar itu nggak boleh. Gampang stres, gampang stres. Kalau banyak stres, akhirnya gila. Asar itu loh, asar, pada asar nggak boleh tidur, nanti tidur habis isya saja. Pagi, habis subuh nggak boleh tidur, lari pagi. Kalau sampai tidur pagi, macam-macam penyakit akan datang. Kapan? Nanti kalau sampai umur 30, umur 40, wis asam urat, ya, kencing manis, apa lagi?
asam urat, kencing manis, kolesterol tinggi, apa ini, lambat makan itu, emah akut, apa itu, darah tinggi, telan umur 30 aja udah mulai datang tuh penyakit. Kalau sampean kebiasaannya tidur pagi, kalau terus sampean itu tandanya sampean itu mengadab diri sampean sendiri. Nanti dipotong kakinya kalau kencing manisnya tinggi, kalau nggak dipotong kakinya, kalau nggak dipotong jeridinya akan naik sampai ke jantung. Kalau udah nyampe ke jantung mati. Jangan sampai kebiasaan yang buruk sampean itu pertahankan, harus dirubah biar nggak menjadi azab, biar nggak zalim terhadap diri kita sendiri, biar kita itu bahagia, hidup sehat. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak akan merubah nasibnya sampean ini loh sampai sampean mau merubahnya sendiri. Itu bagi orang yang beriman, tapi kelas syariah namanya. Ada kelas yang hakikoh, modalnya hanya takwa. Kalau sampean sudah bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kalau tingkat makomnya sudah makom hakikoh. Kalau makomnya syariah, ya sampai harus kerja kalau ingin dapatkan uang. Harus kerja yang keras, harus kerja yang cerdas, harus kerja yang ikhlas. Kerja itu ada 3: kerja yang keras, kerja yang cerdas, dan kerja ikhlas. Baru keberkahan akan datang. Berkah itu banyak, termasuk kebahagiaan dalam hidup, termasuk sehat, gak sakit-sakitan, itu berkah namanya. Wallahu azizun dzuntiqam. Dan Allah itu azizun, maha mulia. Kemuliaan itu ada 3 syaratnya. Sampai kalau ingin mulia ada 3 syaratnya. 1, jarang atau tidak ada lain selain sampeyan. Cuma satu-satunya profesor yang ahli dalam bidang penyakit dalam. Sampai mulia, dicari orang. Yang kedua, dibutuhkan. Kalau sudah punya spesialis, nggak ada cuma di Indonesia, cuma ada 1 misalkan. Sampean itu dibutuhkan banget, mulia sampean itu. Mahal bayarannya. Dan yang ketiga, punya kekuasaan. Coba sampean pergi ke bupati, pergi ke wali kota, pergi ke presiden, gubernur, pasti lapisan pintunya minimal ada 3. Nulis dulu. Dari mana? Dari Amam. Tulis. Keperluannya apa? Tak sumbangan. Iya. Amam tuh minta sumbangan nggak pernah. Amam tuh minta sumbangannya. Minta sumbangan nggak mau, dikasih nggak nolak. Pantang kita itu, kalau kita ngikuti kanjeng Nabi Muhammad, ngikuti prinsipnya kanjeng Nabi Muhammad, kita itu pantang untuk minta dan pantang untuk menolak. Itu prinsipnya kanjeng Nabi Muhammad. Gimana kemarin? Prinsipnya kanjeng Nabi Muhammad. Nah, nuqaumun gimana? La nas'an wala narfud. Pantang untuk meminta-minta, pantang untuk menolak. Ya. Aziz, Allah itu azizun. Allah itu nggak ada yang menyamainya, sendirian Allah itu. Terus Allah itu dibutuhkan, semuanya makhluk hidup semuanya butuh Allah. Dan yang ketiga, Allah itu berkuasa, Allah itu perkasa, Allah itu mau mengkuta, mau mengubih, Allah itu kuasanya. Dzuntiqam, dan Allah itu pemilik besok itu pada hari pembalasan.
Sampean mau dihukum, mau diadili, Allah itu pemiliknya. Pasti adil Allah itu. Innallaha la yakhfa, sesungguhnya Allah la yakhfa, tidak ada yang samar, alaihi atas Allah, syai'un, sesuatu, fil ardi, yang ada di bumi, wala fis sama, dan juga tidak ada yang samar bagi Allah, termasuk yang ada di langit. Semua nampak jelas, tak ada yang bisa tersembunyi dari pandangannya Allah. Semuanya jelas. Sampean berbuat maksiat, Allah tahu. Sampean berbuat taat, Allah tahu. Apa yang didahirkan, apa yang dibatin, Allah tahu. Kemarin orang Islam dibagi dua. Yang pertama mukmin. Mukmin itu gimana? Percaya kepada Allah lahir dan batin. Yang kedua munafik. Munafik, di luar percaya, di dalam tidak. Allah tahu Allah itu. Walladzi, dialah Allah, alladzi yang yusawwirkum, yang membentuk kalian itu, fil arhami, di dalam rahim dari seorang ibu, kaifa yasha, sesuai dengan kehendaknya. Allah mau membentuk sampean kulitnya hitam, ya hitam. Membentuk sampean kurus tinggi. Membentuk sampean sedang, ya sedang. Allah punya kuasa. Tapi di sini yang harus sampean garis bawahi, membentuk kita di dalam rahim. Rahimnya siapa? Seorang ibu. Rahim itu letaknya di mana? Di bapak atau di ibu? Di ibu. Ya. Jadi kita dibentuk oleh Allah, disempurnakan oleh Allah, mulai dari setetes air mani, namanya apa? Nutfah. Itu nutfah. Nutfah itu mahin, air yang hina, dijual ke pasar enggak laku. Itu dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Jadi ada proses penciptaan, ada proses kejadian. Dibentuk itu ada dua, diciptakan dan dijadikan. Di dalam rahim dari seorang ibu. Makanya sampean harus baik-baik kepada ibu, karena surganya sampean itu berada di bawah telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Harus sampean garis bawah itu ya. Jangan sampai kita berani terhadap ibu. Durhako. Kalau durhako, dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kehidupannya tidak akan pernah bahagia tatkala seorang anak durhaka terhadap kedua orang tuanya, terutama terhadap ibu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah Al-Azizul Hakim, yang maha mulia, yang maha agung, Al-Hakim, dan maha bijaksana. Semua perintahnya untuk kebaikan kita, semua larangannya untuk kebaikan kita manusia. Itu Al-Hakim, bijaksana. Kita tak boleh juga kita sembrono, sembarangan memutuskan sesuatu. Tak boleh gerusuk, harus difikirkan matang, biar matang. Jadi kita minta kekuatan kepada Allah agar kita digolongkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, dijadikan kita anak yang soleha, yang bisa berbakti terhadap kedua orang tuanya, bisa membahagiakan kepada kedua orang tuanya, dan juga bisa menyelamatkan dirinya dan juga kedua orang tuanya dari api neraka, dan dimasukkan oleh Allah
ke dalam surganya, khalidina fiha abada. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya